2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas atau Bapak Penguji Uji Kinerja, perkenalkan nama saya Miftahul Surur. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan BES 3 Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus guru PAI SDN Pakunan 2 dengan nomor induk mahasiswa 25010910725. Kami akan melakukan uji kinerja pada tanggal 9 Oktober 2025 dengan tema definisi halal dan haram di kelas 6 SDN Pakuan 2. Seperti apa keseruannya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Sehat. Mari kita doa bersama sebelum kita memulai pembelajaran agar kita mendapatkan ridho dari Allah SWT dan juga agar ilmu kita bermanfaat. Oleh karena itu, saya minta bantuan kepada ketua kelasnya untuk memimpin adanya doa. Siap semuanya? Siap. Bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi Wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini anak-anakku masuk semua? Alhamdulillah. Mari kita nyanyi bersama, nyanyi lagu wajib. Mohon anak-anak semuanya berdiri. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kantong badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Oke, duduk kembali anak semuanya.
Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru akan mereview pembelajaran yang minggu lalu tentang indahnya saling memaaf. Kata maaf itu apa artinya? Ya, Gilang? Memaafkan adalah menghilangkan dosa yang kecil. Menghilangkan dosa yang kecil. Ya. Dan juga kita kalau saling memaafkan, kita hidup rukun, damai dan sentosa. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mencintai kerukunan dan saling memaafkan. Seberat apapun itu kesalahannya, kita harus lapang dengan hati kita yang penuh dengan keikhlasan, ya. Nah, sebelum Pak Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, ayo kita tepuk PAI dulu bersama-sama biar kita tambah semangat. Tepuk PAI. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pak Guru sebelum menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini, ada pertanyaan dari Pak Guru. Apakah kalian pernah mendengarkan kata halal? Di sekeliling kalian atau setiap hari? Pernah enggak? Pernah. Dan juga pernahkah kalian mendengarkan tentang kata haram? Pernah. Kata halal artinya adalah? Ya, Gilang? Boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Entah itu tentang pekerjaan atau makanan. Oke, tepuk tangan dulu buat Gilang. Definisi haram. Haram adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama, itu berbentuk perbuatan atau makanan. Perbuatan seperti mencuri dan juga berbohong kepada orang tua dan menipu. Kalau makanan itu apa saja? Babi. Apa lagi? Burung elang. Terus apa lagi? Hah? Ya. Nah, itu adalah salah satu makanan yang haram yang tidak diperbolehkan kita memakannya. Manfaatnya agar kita terhindar dari hal-hal seperti itu, dan juga ya, kita menjaga kesucian jiwa dan raga kalian semuanya. Seperti kalau kita menjaga dari hal-hal yang haram, manfaatnya adalah kita sehat lahir dan batin, terus kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang haram dan maupun yang perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Kenapa? Inilah wujud cinta kita terhadap diri sendiri, bukan kepada orang lain, ya. Menjaga atau memilih makanan, manfaatnya adalah untuk jiwa dan raga kalian masing-masing, ya. Paham kan? Ya. Kita tidak tahu tentang haram dan halal, maka kita akan dihadapkan dengan makanan daging seumpamanya, tapi itu tidak tahu kalian daging itu apa daging haram apa halal. Langsung sama kalian dipotong, dimasak, dimakan. Nah, ketika sudah berhari-hari ada orang yang bercerita, nah, lalu kalian tahu kalau itu daging yang haram, nah, itulah wujud hati-hati biar kalian itu terhindar dari hal-hal seperti itu, ya. Lebih jelasnya atau lebih mendalamnya tentang halal dan haram, ayo kita simak bersama-sama penjelasan dari Pak Guru dan juga slide ini tentang halal dan haram, ya. Memahami hukum halal dan haram adalah bagian dari penting dari kehidupan seorang muslim, dan juga mengerti apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam, sehingga kita bisa menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dengan baik dan benar. Nah, lanjut.
Nah, di sini pengertian halal adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan atau diizinkan, ya, entah itu tentang perbuatan ataupun tentang makanan, ya. Lanjut. Ciri-ciri makanan halal: bersih dan suci. Makanan halal harus bersih dari najis dan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Nah, itu dah ciri-ciri makanan yang halal, ya. Terus baik untuk kesehatan, tidak berbahaya bagi tubuh, bisa membersihkan dan bermanfaat bagi tubuh kita, ya. Kalau kita sudah tahu makanan halal dan makanan haram, insya Allah jiwa dan raga kalian akan selalu suci dan bersih dari hal-hal seperti itu, dan kalian tetap akan selalu dijaga oleh Allah SWT. Karena Allah itu menganjurkan umatnya untuk bisa memilih makanan yang halal, yang suci. Makanan halal tapi itu najis, itu kalau langsung dikonsumsi maka itu menjadi haram. Ciri-cirinya seperti itu, harus bersih dan suci. Lanjut. Nah, di sini pengertian haram, ya. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Melakukan perbuatan haram adalah dosa dan akan mendapatkan hukuman dari akhirat. Hukum haram bersifat tegas dan pasti. Umat Islam wajib menjauhi semua yang haram karena perintah langsung dari Allah. Nah, perkara haram itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Siapa Rasulnya? Nabi Muhammad. Nah, itu, ya. Semisal begini, ada pohon jambu di tetangganya kalian, ya. Terus kalian berbondong-bondong dari jalan-jalan sama temennya, kelihatan jambu. Kok ada jambu ya? Ayo ambil. Nah, tanpa kalian meminta, maka itu menjadi hak. Karena apa? Mengambil haknya orang lain. Ya. Rizky seumpama jalan-jalan sama teman-temannya ini, pas kelihatan pohon jambu dan pohon mangga. Wah, enak ini untuk rujakan ini, katanya si Rizky. Ayo teman-teman, kita ngambil. Katanya si Alfa, jangan, haram. Sudah, tidak usah. Ayo langsung ambil. Nah, langsung diambil lah oleh Rizky dan dimakan. Dan di kemudian hari dia dikasih azab oleh Allah. Dia gatal-gatal seumpama, ya. Nah, baru dia sadar. Nah, disitulah pentingnya kita menjaga atau memilih, ya, makanan yang halal atau haram. Ya, lebih baik meminta daripada mengambil haknya orang lain. Itu sama dengan halnya mencuri. Kalau mencuri itu hukumnya apa? Dosa. Masih semangat? Masih. Kalau bertemu dengan ikan di laut ataupun di kolam, ya, pas itu mati, masih dapat 1 hari seumpama, ya, dan itu tidak bau, tidak apa-apa dikonsumsi. Nah, di sini keterangannya adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i itu menjadi haram, kecuali ikan dan belalang. Darah yang mengalir, nah, itu haram. Coba begini, ya. Ada seseorang menyembelih sapi atau kambing, ya. Ya kan? Dan itu kan pasti ada darahnya. Nah, darah itu meskipun disembelih dengan secara syar'i, tapi darah itu tetap hukumnya dan tidak boleh diminum. Kalau dimakan menjadi haram karena itu bangkai, ya. Terus daging babi. Nah, di sini pernahkah kalian melihat daging babi?
Belum. Kalau babinya pernah? Pernah. Daging babi itu pada zatnya memang meskipun disembelih secara syar'i ya, tetap itu haram. Dulu Pak Guru ya di suatu kota pernah melihat ada yang menyembelih babi. Ya. Tapi menyembelihnya itu bukan dipotong, di besi itu ya, besi ditajemin, terus dibakar sampai panas atau merah, itu langsung ditusuk. Nah, itu ya, kan sudah haram dan masih caranya bukan disembelih. Itu tambah parah itu ya. Karena itu kalian berhati-hati dalam memilih dan memilah makanan. Meskipun ya secara kasat mata makanan yang halal itu akan menjadi haram ketika apa barusan yang saya jelaskan? Itu najis belum suci. Paham kan? Paham. Lanjut. Terus binatang buas yang memiliki taring tajam seperti harimau, singa dan anjing. Lanjut. Di sekitar kita ini pasti akan ada yang namanya masyarakat atau orang itu melanggar aturan-aturan Islam. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Yuk. Lanjut. Hikmah hukum halal dan haram menjaga kesehatan. Makanan halal menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat ya. Seperti kalian makan makanan yang higienis, yang bersih, yang suci. Karena bersih itu belum tentu suci. Meskipun daging ya kan tanah ataupun apa, tapi itu tetap najis karena belum suci dari darahnya yang ada di daging itu. Ya, tuh itu perlu kalian hati-hati ya. Terus manfaatnya adalah menjernihkan hati. Makanan halal membuat hati kita bersih dan pikiran jernih. Kita menjadi lebih mudah beribadah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Lah, itulah manfaatnya ketika kita menjaga makanan kita atau makanan yang dikonsumsi setiap hari di rumahnya. Pikiran kita selalu positif, tidak selalu berpikiran kotor terhadap orang lain. Maka dari itu kita semuanya akan hidup damai dan tenang. Berarti masuk ya materi yang sebelumnya masuk nyambung masih terhadap hukum halal dan haram ya. Terus melatih ketaatan dengan memilih halal. Manfaatnya adalah menjauhi yang haram. Kita melatih diri untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa? Dalam beribadah. Makanya dari itu kita harus menjaga atau bisa memilih mana makanan halal dan haram. Kalau kita selalu makan makanan yang halal, kita akan taat terhadap aturan yang dianjurkan oleh Allah atau yang diperintah oleh Allah. Terus contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, memastikan makanan yang dikonsumsi bersama keluarga adalah makanan yang halal dan baik. Lalu penerapan di pasar, memilih daging dari hewan yang disembelih secara islami dan bersertifikat halal. Nah, ini penting ini. Ini perlu diterapkan di setiap hari kalian hidup di rumahnya, dimanapun kalian berada ya. Kalau pergi ke pasar, seumpama ini ada acara ya, teman-temannya ini, ayo kita beli daging ke pasar, jalan sudah. Nah, kalian harus memilih yang pastinya kalau orang yang jualan daging itu pasti ada label halalnya ya, atau bersertifikat. Tanyakan dulu mana sertifikat halalnya Pak, gitu ya. Paham? Nah, itu harus diterapkan di setiap hari kalian melakukan aktivitasnya ya.
Kalau makanan kayak snack, nggak usah tanya kalian, tinggal lihat. Kan ada labelnya itu kan. Pernahkah kalian melihat itu label halal atau sertifikat? Pernah? Ya. Baru kalau daging kalian, ya. Kalau daging itu kalian perlu menanyakan sertifikat halalnya, ya. Karena daging itu tidak dibungkus, tidak ada label halalnya. Dagingnya pasti digantung kan di pasar itu kan ya. Nah, itu ya. Terus yang perlu diterapkan lagi dalam keseharian kalian saat bermain, menghindari permainan atau hiburan yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti bermain apa? Judi, ya. Meskipun main kelereng, kalau kalian itu apa? Dibuat judi, taruhan, ya, maka itu menjadi haram, ya. Harus hati-hati ya. Kalian saya tunjukkan ya video tentang hukum halal dan haram ya. Persoalan tiap saat kita berhadapan belajar secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Ayo kita simak dengan baik ya. Adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan, atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, atau dilakukan. Perlu kalian ketahui, Kalian hukum bisa halal menerapkan dan haram di kehidupan secara khusus sehari-hari. hanya berkaitan dengan makanan, minuman, atau segala hal yang digunakan oleh umat muslim. Dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Disimak baik-baik. Janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Dasar hukum yang kedua adalah Al-Hadis. Dasar hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Nah, sudah menyimak kan kalian semuanya? Nah, sekarang kalian diskusi ya. Saya kasih problem ya atau masalah dan ini diselesaikan ya. Setiap kelompok maju ke depan presentasikan. Nanti kelompok lain akan mengajukan pertanyaan atau sanggahan ya. Ya. Oke, ini. Bisa dibentuk kelompok bangkunya. Ya, itu diskusikan ya bersama teman-temannya, dijawab atau diskusi dulu ya. Ya. Yuk kerjakan ya. Dikerjakan ya. Diskusi apa yang menjadi problem di situ itu dikerjakan bersama ya. Sudah ada yang selesai kelompoknya? Kelompok 4 kayak sudah selesai nih ya. Ayo maju ke depan. Ayo maju ke depan semuanya. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ini, di sini. Tidak usah terlalu ke belakang, di sini. Ayo. Untuk kelompok lain sambil menanggapi penjelasannya kelompok 4 ya.
Ya, ayo dijelaskan. Dalam segala bahasa berarti boleh atau diperkenankan. Akan pengertian haram secara istilah. Secara istilah haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan, diminum atau dimanfaatkan. Dari tentang makanan haram terdapat dalam surat Al-Baqarah dan ayat 8. Oke, cukup. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok 1. Ayo. Apa hikmah yang bisa diperoleh jika kita membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Ayo dijawab. Yang keras suaranya. Manusia akan terjaga kesehatannya serta Ya. Gimana? Kelompok 1? Sudah jelas? Ya, tepuk tangan dulu. Tunggu dulu. Ya, sudah. Kelompok lain bertanya? Ya, kelompok 3 mau bertanya? sebutkan beberapa contoh makanan yang halal dan jelaskan mengapa makanan tersebut termasuk halal menurut aturan Islam. Yang nyaring. Bagaimana kelompok 3? Ya, sudah, tepuk tangan dulu. Sudah, duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok mana? Yang mau maju? Kelompok 1, ayo maju. Jangan terlalu ke belakang, ke depan. Mohon disimak baik-baik ya, kelompok yang lain. Yang keras. Halal secara bahasa berarti apa? Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan. Apa pengertian haram secara istilah? Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, dimakan, diminum atau dimanfaatkan. Dan dari tentang makanan haram terdapat dalam surat apa dan ayat apa? Al-Maidah ayat 3. Ya. Untuk kelompok lain ada pertanyaan? Ya, kelompok 4. Silahkan. Daging ayam yang disembelih sesuai aturan. Bagaimana? Jelas? Hah? Bisa diterima? Bisa. Tepuk tangan dulu. Baik. Selanjutnya kelompok berapa? Ayo maju. Yuk, sudah dimulai. Secara bahasa berarti apa? Boleh atau diperkenankan. Apa pengertian haram secara istilah? Haram secara istilah berarti terlarang. Jadi tentang makanan haram terdapat dalam surah apa dan ayat apa? Surat Al-Maidah ayat 3. Apa saja dari makanan yang halal? Daging ayam, daging sapi, daging kambing. Gimana? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ayo kelompok 4. Secara istilah Monggo. istilah berarti terlarang. Bagaimana? Kalau belum puas dengan jawabannya bisa tanya lagi, boleh? Ya. Yuk. Apa saja contoh makanan yang halal? Daging ayam, daging sapi, daging kambing. Sebutkan beberapa contoh makanan yang haram dan jelaskan mengapa makanan tersebut termasuk haram menurut aturan Islam. Ya, sudah duduk. Nah. Sekarang kelompok berapa? Ayo, sudah dimulai. Halal secara bahasa berarti apa? Boleh atau diperkenankan. Apa pengertian halal secara istilah? Haram secara istilah berarti terlarang. Tentang makanan haram terdapat dalam surah apa dan ayat berapa? Al-Maidah ayat 3. Apa saja contoh makanan yang halal? Daging ayam yang disembelih. Sebutkan beberapa contoh makanan yang haram dan jelaskan mengapa makanan tersebut termasuk haram menurut aturan Islam. Oke. Sekarang ada pertanyaan dari kelompok lain?
Ya, kelompok 2. Dalil tentang makanan haram terdapat dalam surah apa dan ayat berapa? Ayat 3. Gimana? Jelas tadi. Ya, sudah jelas? Ya, sudah, duduk. Nah, sekarang mari kita menyimpulkan bersama pengertian halal dan haram serta dasar hukumnya ya. Dalam kertas itu mari kita simpulkan, dan juga Pak Guru akan bertanya kepada kalian semuanya. Ini untuk refleksi diri kalian sendiri ya. Apa akibat jika seseorang tidak peduli dengan halal dan haram? Apa akibatnya jika seseorang itu tidak menjaga dari perbuatan atau barang halal dan haram? Ya, akibatnya apa? Ya, Gilang kayaknya mau jawab. Ya, Afif. Yang lain? Hah? Ya, ini ya. Saya akan menjelaskan lebih dalam. Kalau kita tidak menjaga dari hal-hal yang haram, akan berakibat kepada badan atau kesucian jiwa dan raganya kalian. Ya. Terus bagaimana cara kita memastikan makanan yang kita konsumsi itu halal? Bagaimana kita memastikan? Ayo Gilang. Dengan bertanya tentang bertanya tentang makanan itu halal atau sebelum mengkonsumsi. Ya, alangkah baiknya kita bertanya terlebih dahulu ya. Oke. Dari pembelajaran ini Pak Guru mengingatkan kembali untuk diterapkan di rumah ya, di rumah sehari-hari agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, yang pertama adalah kalian harus menjaga kesucian diri kalian, jiwa dan raga kalian terhadap makanan-makanan yang haram ya. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, yuk. Pak Guru ada lembar refleksi untuk kalian ya. Ini cukup satu untuk satu kelompok. Nih. Sudah? Coba kelompok 1 dipresentasikan di tempatnya. Segera ya. Ayo Gilang, langsung dipresentasikan di tempatnya di situ. Tuliskan bagaimana pemahaman. Langsung kepada intinya saja. Sangat paham. Tidak hidup jujur. Saya sangat senang saat belajar materi ini. Ya. Sudah? Nah. Yang lainnya? Alfa, langsung dipresentasikan. Ayo. Langsung kepada intinya saja, Alfa. Saling memaafkan tentang halal dan haram. Sudah mengerti tentang materi ini. Ya. Alhamdulillah. Kita sudah bisa memahami halal dan haram itu. Saya mengingatkan kembali ya. Kita selalu mari kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar kita selalu terhindar dari makanan-makanan haram dan perbuatan-perbuatan yang haram ya. Ya? Ya. Seperti apa?
seperti perbuatan yang pelecehan ataupun mencuri ya. Ya, itu perlu kalian bersyukur dan menjaga tingkah laku kalian sebagai umat Islam. Oke anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah agar kita pandai atau selalu bersyukur kepada Allah apa yang kita lakukan di dunia ini ya, agar kita selalu mengikuti perintah Allah dan diterapkan sehari-hari di rumahnya masing-masing ataupun di sekolah ataupun dimanapun kalian berada ya. Dan juga bagaimana caranya bersyukur? Bukan kita selain bersyukur mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, maka tindakan, bagaimana tindakannya? Yaitu menerapkan, menjaga atau bisa memilih dan memilah makanan halal ataupun yang haram ya. Dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama. Oke. Kalau sudah, ayo yang lain mana? Lembar refleksinya bukan tuh ini ya. Ayo kita bersyukur bersama-sama mengucapkan apa? Hah? Alhamdulillah. Selain alhamdulillah, apa? Ucap rasa syukur kita terhadap Allah atau tindakan kalian ya. Selain mengucapkan syukur, apa tindakan kalian agar bisa bersyukur kepada Allah ya? Selalu menjaga tingkah laku kita terhadap hal-hal yang itu sifatnya haram, seperti menjaga, memilih dan memilah. Ketika kalian mau membeli makanan itu diteliti dulu atau ditanyakan dulu itu haram apa halal. Nah itu ya. Mari kita ucapkan syukur sekali lagi ya, dengan apa? Alhamdulillah. Nah ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Semoga kita diridhoi oleh Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa setelah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan anak-anak istirahat semuanya. Ya, terima kasih ya.